Oke, kita masuk ke materi selanjutnya, sebab berikutnya, yaitu masih tentang aplikasi turunan, tapi konteksnya di sini adalah perjalanan cara menggambarkan grafik fungsinya. Tentunya nanti ada beberapa langkah yang harus dikerjakan terlebih dahulu. Salah satunya, kita akan berbicara tentang kemonotonan suatu fungsi, yang biasanya kita sebut dengan fungsi naik, fungsi turun. Nah, kita akan membahas itu ya. Jadi fungsi fx dikatakan monoton naik pada interval I berarti selang dari berapa sampai berapa gitu. Jika untuk X1 kurang dari X2, artinya X1-nya di kiri, X2-nya di kanan, maka fx1 dikurang fx2 untuk setiap X1, X2 anggota interval di situ. Nah, kita coba lihat gambar di sini. Fungsi fx monoton naik pada selang I. Nah, ini gambarnya. Dari kiri ke kanan semakin tinggi. Kita lihat di sini ada X1, maka di X1 ini kita asumsikan, misalkan di sini namanya F dalam kurung X1, dan di sini untuk X2 kita asumsikan sebagai Fx2. Nah, inilah yang dimaksud dengan monoton naik. Tapi bagaimana syaratnya? Bagaimana kita bisa tahu untuk mencari monoton naik atau turun? Oke, kita lihat untuk selanjutnya. Di sini kita lihat definisi dari monoton turun. Monoton turun pada suatu interval, intervalnya I kita sebut, jika untuk X1 kurang dari X2, berarti kirinya lebih kecil, kanannya lebih besar. Definisinya adalah Fx1, berarti yang pertama, itu hasilnya kalau dimasukkan fungsi itu lebih besar daripada Fx2 untuk setiap X1, X2 anggota intervalnya. Kita perhatikan di gambarnya. Nah, gambarnya seperti ini. Ya, berarti dari kiri semakin ke bawah. X1-nya kecil, X2-nya besar. Ini yang dimaksud dengan fungsi monoton turun. Oke, monotonan fungsi naik dan turun. Kita perhatikan untuk penjelasan berikut ini. Oke, jadi teorema 1 ini diberitahukan bahwa ternyata ada ciri khas untuk mencari fungsi dia naik atau turun. Andaikan f terdiferensiabel di suatu selang I, maka fungsi fx monoton naik pada I. Jika f aksen x ini ya, ini kata kuncinya di sini, f aksen x alias turunannya itu lebih besar dari 0. Nah, untuk monoton turun berarti turunannya kurang dari 0. Nanti ada lagi, kalau turunannya sama dengan 0, ada yang tahu disebut apa? Meskipun kita belum masuk materinya. Titik ekstrim. Nanti salah satunya adalah seperti itu. Jadi bisa dilihat dari stasioner. Nah, kita coba lihat contoh berikut ini. Tentukan selang kemonotonan dari fx sama dengan x kuadrat min 2x tambah 4 dibagi x min 2. Dengan demikian, kita berarti harus cari tahu dulu. Untuk selang kemonotonan, berarti kita wajib mencari dua-duanya, naik dan turun. Caranya bagaimana? Kita lihat fungsinya. Ternyata fungsinya adalah x kuadrat min 2x tambah 4 dibagi x min 2. Jadi ini sebagai U nanti. Ini sebagai V. Karena ini U-nya adalah x kuadrat min 2x tambah 4, maka U aksennya alias turunan dari x kuadrat min 2x, yaitu apa? 2x min 2. Ya, berarti V aksennya adalah 1. Oke. Nah, berarti turunan pertamanya, F aksen, itu sama dengan, masih ingat rumusnya? U aksen V min V aksen U per kuadrat. V kuadrat. Oke. Kita masukkan U aksen. U aksennya adalah 2x min 2. Dikali V, V-nya x min 2.
dikurang V aksennya 1, dikali U-nya ini X kuadrat, min 2X ditambah 4, dibagi V kuadrat. V-nya adalah X min 2, berarti X min 2 dikuadratkan. Sehingga, ini kalau kita perhatikan, 2X min 2 dikali X min 2, kita kalikan ya, kali pelangi, berarti jadi 2X kuadrat, 2X dikali min 2, jadi min 4X, min 2 kali X, jadi min 2X, min 2 dikali min 2, jadi plus 4. Dikurang, nah ini kita kalikan min satunya ke dalam, berarti min X kuadrat, min kali min jadi plus 2X, min kali plus jadi min 4. Terus dibagi berapa? Dibagi dengan X min 2 kuadrat. Kita sederhanakan dulu. Terus 2X kuadrat dikurang X kuadrat yang ini. Hasilnya berapa? Hasilnya adalah X kuadrat. Min 4X min 2X ditambah 2X. Berarti sini habis. Sehingga tinggal min 4X saja ya. Nah ini 4 kurang 4. Habis juga. Tinggal X kuadrat min 4X per X min 2 dikuadratkan. Nah, kita sudah ketemu nih turunan pertamanya. Dan sudah sederhana. Karena tadi yang kita cari untuk monoton naik adalah f aksen X lebih besar dari 0, berarti kita tuliskan seperti ini nih ya. Monoton naik, f aksen lebih besar dari 0. Berarti X kuadrat min 4X per X dikurang 2 kuadrat lebih besar dari 0. Nah, masih ingat waktu pertama kali kita belajar tentang pertidaksamaan? Untuk kasus ini, berarti kan pertidaksamaan pecahan ya, rasional. Maka kita cari pembuat 0 ya. Pembuat dari 0 dari X kuadrat min 4X adalah? 4 Sama? sama Nah, sebelumnya ini kita faktorkan dulu. Mungkin X kuadrat min 4X, X-nya dikeluarin gini. sama 0 ya, Pak? Iya, betul. X dikali berapa jadi X kuadrat? X. X dikali berapa supaya jadi min 4X? X min 4. Berarti ini X sama dengan 0 atau X sama dengan 4. Nah, kita buat seperti ini. Terus kita buat ini garis bilangan. Setelah kita mendapatkan pembuat 0 semua. Nah, di sini ada X min 2 kuadrat. Artinya, bisa kita tuliskan seperti ini. Berarti nilai X-nya sama dengan 2. Nah, ini kalau mau kita tulis sama dengan 2-nya ada 2 kali, boleh ya. Kalau enggak, mau 1 kali. Juga bisa. Mau dibikin 1 kali apa 2 kali? Bedanya nanti kalau 1 kali harus ada ketentuannya. Yang tandanya tetap sama yang tandanya berlawanan. Ya udah, kita coba sekali aja ya. Berarti kalau sekali X sama dengan 2. Yaitu selanjutnya kita buat garis bilangan. Garis bilangan di sini berarti artinya adalah 0, terus di sini 2, sini 4. Untuk di sebelah kanan 4, karena di sini positif, sama-sama positif, ini positif berarti. 4, kita lewatin 4. 4-nya ada berapa? Oh, ada sekali. Berarti tandanya berlawanan. Min. Terus ini kita lewatin. 2. 2-nya tadi ada berapa? Ada 2 kali. Berarti ini min apa plus? Min. Kita lewatin 0 sekarang. 0-nya ada sekali. Oh, berarti tandanya berlawanan. Sehingga nanti kita bisa buat, kita lihat di sini, karena monoton naik dulu yang kita cari lebih besar dari 0, maka yang ini kita lihat yang ambil sini, plus ini sama plus ini ya. Atau boleh kita buat dalam bentuk seperti ini. Ini naik dulu. Ini ya, ini naik artinya. Itu plus itu berarti naik maksudnya.
Terus 0 ke 2 sampai sini ya. Turun karena negatif ya. Nah, ini turun lagi karena dia negatif. Terus habis itu naik. Nah, seperti ini. Jadi nanti bisa dituliskan kalau seandainya yang ditanya monoton naik, ya otomatis kita bisa juga mendapatkan monoton turun. Oleh karena itu, ya tinggal kita kasih keterangan saja. Misalkan, seperti ini keterangannya. Monoton naik saat ini. Berarti artinya X kurang dari 0 ya. Masih ingat dalam notasinya? Berarti min tak terhingga, koma, 0 ya. Gabungan. Gabungan dari apa? Ada 2 soalnya di situ ya. Sama yang 4 itu ya. Ya, betul. Sama 4. Oke. Kita tuliskan lagi di sini. Artinya berarti 4, tak terhingga. Nah, pada saat turun, kita tulis saja sini, monoton turun. Berarti saat apa? Saat, kalau kita perhatikan di sini, yang monoton turun dari sini ke sini ya. Dari 0 sampai 2, terus dilanjutkan dari 2 ke 4. Berarti kita tulis kurung biasa 0,2, gabungan kurung biasa 2,4. Nah, seperti ini. Oke? Ada pertanyaan sampai sini? Tidak? Oh ya. Ya, jadi ini kita sudah sampai monoton naik turun ya. Tadi sempat diceritakan sedikit cekung ke atas sama cekung ke bawah. Oke, jadi ini ada soal latihan yang mungkin bisa kalian coba untuk mencari selang kemonotonan. Berarti artinya cari dulu turunannya, nanti dibikin lebih besar dari 0, terus turunan pertamanya juga dibikin kurang dari 0 kalau monoton turun. Setelah itu ketemulah intervalnya dengan cara mencari dengan pertidaksamaan. Dicoba ya, nanti coba kalian komentar di situ. Siapa? Berarti sampai sini sudah selesai untuk materi selang kemonotonan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk semuanya. Amin.